kalau lihat spesifikasi yang ditampilkan sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, spesifikasinya itu sangat rendah, Pak. Jadi kita mengambil kesimpulan, laptop Chromebook itu harganya sekitar 4 jutaan, Pak. Realnya sebenarnya. Oke. Sedangkan di Berarti ya, ya, marketplace tuh 6 jutaan, mungkin oke. 2 juta ya untung dari perusahaannya. Tapi kalau di Kemendikbud 10 juta ya, wah udah Hmm, margin keuntungannya lebih besar di Kemendikbud, Pak. Dalam temuan kami itu ada laptop, ada kemudian access point, hmm, kemudian konektor, ya. proyektor, speaker gitu ya, kemudian wireless router, proyektor dan layar, kemudian ada printer dan scanner gitu. Nah, ini jumlahnya cukup banyak gitu ya. Pemirsa Kopel TV yang berbahagia, selamat malam dan atau selamat siang semuanya. Kali ini saya akan memandu diskusi bersama dengan para narasumber kita. Kali ini saya tidak menggantikan Pak Herman, tapi beliau ada di ruang ini dan juga akan nanti turut serta bersama kita untuk berdiskusi terkait satu topik yang lagi hangat di Indonesia, ya, sebuah kasus korupsi terkait dengan laptop, ya, laptop di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dulu dikenal dengan Kemendikbudristek dan sekarang sudah terbagi menjadi tiga kementerian. Eh, ini sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Meskipun belum ada tersangka, tapi sepertinya akan terus bergulir. Berita terbaru hari ini kita melihat bahwa sudah ada 6 saksi yang diperiksa, ya. Tapi memang kelihatannya masih pada eh, staf ataukah panitia pengadaan. Dia belum sampai kepada orang-orang yang memegang posisi kunci. Oke, yang menarik teman-teman, kasus ini adalah kasus yang bergulir sejak kasus yang tahun 2021 itu menjadi isu yang hangat dibincangkan oleh publik sebenarnya. Jadi sudah pernah ada ribut-ribut di publik terkait hal ini, tapi kemudian eh, pengadaan laptop ini terus bergulir. Nah, mungkin banyak juga pemirsa yang sudah tahu persis bahwa ada eh, dua lembaga yang pada tahun 2021 itu melakukan investigasi, ya, terkait pengadaan laptop ini eh, sebelum ribut-ribut di media. Itu ada eh, ICW bersama dengan Kopel yang eh, melakukan investigasi eh, dan beberapa temuan-temuan mereka itu sebenarnya sudah disampaikan ke publik di dialog publikan dan kemudian disampaikan kepada eh, beberapa pihak yang eh, eh, terkait untuk kemudian memonitoring proses pengadaan ini. Nah, di tengah kita, Kopel TV menghadirkan dua narasumber dari satu dari ICW. Ini ada Mbak Dewi Anggreni. Halo, Selamat malam, Mbak selamat Dewi. malam Pak Anwar. Iya, oke. eh, Semoga fit ya, kita bisa berdiskusi panjang lebar. Terus ada Pak Burhan dari Kopel Jabodetabek. Selamat malam, Pak Bur. Gimana Selamat kabarnya? malam, Pak Anwar, Mbak Dewi, sama Pak Anwar, Spiderman, sama Bu Anita. Sip. Iya, eh, ada Mbak Nita juga dan ada Pak Herman yang akan menemani kita. Mungkin mereka juga akan turut berdiskusi, akan memberikan pandangannya dan mungkin juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, eh, tahun 2021 seperti yang saya sampaikan tadi itu sudah ada investigasi yang dilakukan oleh kawan-kawan dari ICW dan eh, Kopel Jabodetabek. Mungkin ini kita dengar dulu itu apa sih yang menginspirasi atau mendorong teman-teman untuk melakukan investigasi terkait dengan kasus ini. Kita dengar dulu mungkin dari Bung Burhan, ya. Ya, riwayat
apakah memang pada saat itu sudah ada indikasi yang kuat dilihat oleh teman-teman akan terjadinya eh, eh, potensi korupsi gitu ya, eh, dalam pengadaan laptop Kemendikbud atau yang dikenal di publik itu laptop Chromebook ya. Chromebook. Ya, Chromebook mungkin akan nanti dijelaskan seperti apa tipe laptop Chromebook ya yang nilainya yang muncul di media 9,9 triliun ya. Dan apakah itu juga benar 9,9 triliun, kita akan dengarkan. Saya persilakan dulu Bung Burhan. Ya, terima kasih banyak Pak Anwar atas kesempatannya undangannya ini. Eh, kita feedback ke belakang ya, apa tentang Chromebook ini ya. Asal mulanya memang itu eh, kita mendapat informasi tentang proses pengadaan Chromebook ini, laptop Chromebook ini dari guru-guru sekolah yang ada di Kabupaten Bogor. Kebetulan memang itu hari kita punya program tentang sekolah aman, penanganan sekolah rusak yang membuat kita intens di lapangan. Suatu hari kita memang ketemu dengan guru-guru di sekolah Ciapus ya. Kemudian mereka sempat bilang sampaikan ke kita, Pak ini ada program dari ya mereka bilang dari dinas untuk bagi-bagi laptop. Wah saya bilang bagus tuh bagi-bagi laptop. Iya tapi laptopnya bukan laptop dia seperti biasanya. Ini laptop memang hanya untuk dipakai untuk pembelajaran guru dan siswa di sekolah aja. Hmm, Wah, kita nggak tahu biasanya kan pokok cuma hanya pembelajaran. Nggak di, iya ibu guru bilang, iya kita kayaknya hanya aplikasi yang bisa dipakai itu hanya aplikasi yang ditanamkan aja, yang bisa running. hmm, Setelah itu memang aplikasi lainnya nggak bisa jalan. Oh iya ya. Nah setelah itu ya, kami di Koper Jabodetabek melakukan investigasi, eh, mencari data-data yang tersedia di dunia maya. Nah, wah, itu mulai kita cari, oh ternyata kita dapat memang itu sudah dipatok harganya. Jadi laptop Chromebook itu sekitar 10 juta. Dan iya. itu memang sudah di apa didiskusikan juga di Komisi 10 kalau tidak salah. Nah, itu 2021 Iya. kondisi kita memang lagi COVID dan memang lagi puncak-puncaknya tahun 2021 itu ya. Nah, kemudian ada program dari Kementerian Pendidikan untuk digitalisasi dunia pendidikan, salah satunya untuk memperlancar proses belajar mengajar di sekolah. Jadi menghindari pertemuan guru dan murid yang akan berpotensi untuk meningkatkan terjadinya penyebaran virus COVID. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan membuat program digitalisasi pendidikan. Salah satu program yang akan dilaksanakan adalah proses pengadaan TIK, nah, ya teknologi informasi komunikasi. Nah, kemudian kita carilah eh, apa saja yang eh, eh, proses pengadaannya ya di dalam program tersebut. Kemudian kita dapat program saya baru dengar juga tuh hari namanya program pengadaan laptop Chromebook yang harganya lumayan besar 10 juta. Saya cari coba-coba cari spesifikasinya di marketplace Tokopedia tuh hari Hmm, lagi rame. Shopee kayaknya belum belum terlalu dikenal tuh hari. Paling terkenal ya Tokopedia. Coba-coba cari, coba apa lagi laptop-laptop yang apa yang dasarnya itu basicnya itu Chromebook.
Kemudian saya dapat itu pertama Cyrex. Nah, Cyrex itu sudah berbasis Chromebook, namun di marketplace Tokopedia itu belum dicantumkan harganya. Nah, kedua itu Axio, Axio Chromebook. Itu harganya itu sudah sekitar 6 jutaan. Kemudian ada Advent juga, itu sudah Chromebook, itu sudah 6 juta lebih juga. Hmm. 6 juta Pak Bur, 300. Pak Bur, tadi itu yang 10 juta apakah hanya laptop ataukah eh, keseluruhan ada daftar TIK tadi itu yang disebut ataukah hanya laptop sendiri? Nah, itu dia Pak. Ini simpang siur sih sebenarnya. Di di kementerian juga. Karena ada di dalam perencanaan proses pengadaan barang bukan hanya laptop, Hmm. tapi ada perangkat pendukung proses pengajaran, salah satunya Infocus, kemudian wireless, kemudian layar Infocus. Nah, namun ada penjelasan juga dari Kementerian Pendidikan yang kami baca dari media-media online itu 10 juta itu sudah termasuk di dalam biaya pengiriman ongkir. Nah, karena kondisi Hmm. kita lagi COVID itu tidak langsung di ini ya, maksudnya tidak ada proses pengadaan dan kemudian orang kumpul-kumpul begitu. Jadi barang tersebut itu dikirim dari dinas ke sekolah-sekolah. Jadi sekolah tidak ngambil ke dinas yang akan menyebabkan COVID. Nah, itu penjelasan dari eh, eh, kementerian melalui berita-berita online yang kami dapat, Pak. Jelas. Ya. Nah, coba kita bandingkan juga, Pak, dengan ini kan yang kami dapat itu kan Chromebook yang harganya 6 juta. Kalau kita lihat, ini kan Chromebook ini yang kita investigasi ini ada Cyrex, ada Axio, ada Hmm. Advance. Ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan laptop-laptop yang memang sering dipakai sama masyarakat, yang bisa difungsikan juga untuk proses pembelajaran di masa pandemi. Misalnya, kita XP. XP itu kalau waktu itu hari itu hampir 6 jutaan juga, 5 juta lebih untuk Core i3. Nah, itu sudah lumayan. Sama juga sama juga Lenovo. Lenovo dia harganya lebih murah dibandingkan dengan XP sama Asus, Hmm. ya sama laptop-laptop lainnya. Yang paling mahal sih si Asus ya. Asus itu harus sekitar 6 juta hampir 7 juta ya untuk harganya. Oke. Nah, Oke, Pak Bur, mungkin kita tahan dulu ya beberapa temannya teman-teman ya. Saya tadi menangkap di cerita awal Bung Burham bahwa eh, di tahun 2021 pengadaan itu dilakukan ya karena eh, dulu situasinya adalah COVID gitu ya. Sehingga memang ada ya muncul di di menjadi perbincangan di publik dan juga mungkin di Kemendikbud tentang kebutuhan masyarakat untuk belajar secara jarak jauh ya. Dulu iya, ada istilah PJJ gitu ya. Nah, nah terus kemudian ya muncullah perencanaan ini untuk mengadakan laptop, memberikan ke sekolah supaya kemudian membantu proses pembelajaran jarak jauh. Ya. Dan nilai anggarannya tadi untuk pengadaan ini setelah disetujui itu eh, mungkin total ya seperti yang sudah banyak dipublikasi oleh media 9,9 triliun. Nanti nggak tahu apakah ada juga temuan dari teman-teman ICW terkait budget ini, anggaran ini apakah memang segitu atau gimana. Dan kemudian harga harga satu per laptop ya itu sekitar 10 juta ya. Dan
harga itu harga yang ketika dibandingkan tadi Pak Bur sudah menyampaikan, tapi mungkin tidak terlalu jauh di sana, tapi ketika dibandingkan dengan harga laptop lain itu eh, harganya yang lebih tinggi gitu ya dari harga-harga lain. Nah, saya ke eh, Mbak Dewi gitu ya. Eh, ini ada satu hal ya masih terkait dengan di proses munculnya tahun 2021 karena ada satu yang menarik di Kejaksaan Agung karena mereka melihatnya dari mulai dari proses perencanaan ya karena mereka sebut sebagai persekongkolan jahat gitu ya dan itu bukan hanya pada saat pengadaan tapi mulai dari proses perencanaan gitu ya. Eh, di beberapa media dan mungkin juga ada temuannya teman-teman ICW dan Kopel terkait dengan proses perencanaan. Apakah memang itu tiba-tiba disetujui ataukah eh, eh, awalnya karena ada beberapa media menyebut bahwa itu di awalnya di apa namanya tidak disetujui sebenarnya. Ya, tidak disetujui tapi kemudian didorong kembali untuk itu diadakan pada tahun 2021. Saya mungkin minta ke Mbak Dewi, apakah teman-temannya ada di sekitar perencanaan gitu ya, sebelum masuk ke pengadaan. Silakan Mbak Dewi. Ya, makasih Pak Anwar dan teman-teman Kopel. Jumpa lagi dan terima kasih juga untuk undangannya di malam hari ini. Sebenarnya kalau terkait perencanaan pengadaan gitu ya, memang waktu itu di kajian kita gitu ya, kajian pengadaan laptop Kemendikbud tahun 2021 yang kita tulis sama-sama waktu itu, kita cari gitu ya tentang rencana pengadaannya ini ada nggak sih? Karena sesuai aturan kalau mau melaksanakan pengadaan ya harus ada rencananya dulu gitu kan. Nah, apalagi kalau tadi juga disinggung tentang anggaran yang sangat besar gitu ya, 9,9 T yang diungkap oleh Kejaksaan Agung. Paling tidak waktu kita buat kajian di 2021 waktu itu, totalan sih nggak sampai 9,9 gitu ya. Cuman kita nggak tahu karena itu hanya baru di tahun 2021 gitu. Mungkin 9,9 T itu pengadaan dari 2019 sampai 2023 mungkin ya. Gitu. Jadi ya bisa aja atau bahkan mungkin lebih besar kalau dari temuan kita di 2021 itu 3,7 dan ditambah dari anggaran DID gitu ya. Jadi sebenarnya lebih besar mungkin. Nah, kemudian kembali lagi kalau terkait rencana kita nggak ada gitu ya, kita nggak menemukan tepatnya. Jadi pengadaan secara massal gitu ya bisa dibilang Hmm. karena ditujukan untuk sekolah di seluruh Indonesia, kemudian juga dengan berbagai tingkatan ya kalau tidak salah waktu itu. Jadi dari SD, SMP, SMA gitu ya semuanya akan menerima dan utamanya untuk daerah-daerah di 3T gitu ya. Eh yang mana sebenarnya kalau misalnya pengadaan sebanyak itu, ya harus direncanakan gitu ya, harus jelas perencanaannya. Apalagi kalau menggunakan anggaran DAK, Hmm. itu kan dari juknisnya aja sudah harus jelas gitu ya. Penerima bantuan ini nanti siapa sih? Misalnya laptop ini akan diberikan ke sekolah mana aja, itu kan sudah harus jelas sebenarnya. Hmm. Nah, itu Betul. sebenarnya juga sudah harus ada di perencanaan, karena perencanaan Betul. berarti oh sesuai kebutuhan di sekolah. Karena DAK Ya. ini sifatnya kan bottom up gitu ya. Jadi dari bawah, kebutuhan di bawah, kemudian diteruskan ke dinas pendidikan, kemudian dinas pendidikan meneruskan ke kepala daerah Ya. meneruskan lagi sampai ke Kementerian Keuangan sehingga cair gitu ya. Nah, ketika kita minta juga gitu dan bertanya tentang rencana pengadaannya ke kementerian ini kan kemudian disebutkan tidak ada informasinya memang di sirup LKPP gitu ya, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, aplikasi yang dibangun oleh LKPP gitu ya. Tetapi memang disebutkan waktu itu, tapi ini sudah sesuai kebutuhan di lapangan kok gitu ya. Jadi kita perlu tekankan bahwa ya ini mungkin tidak sesuai perencanaan, tidak matang juga perencanaannya gitu ya, tetapi tetap dilaksanakan oleh kementerian. Hmm. Jadi memang tadi temuannya teman-teman ya, eh, dari pertama dari sisi perencanaan ya, Mm. eh, kelihatannya eh, tidak dimulai dengan perencanaan yang baik.
temannya teman-teman adalah di DAK, betul. Kalau di DAK itu eh, daftar daftar Hmm. penerimanya sudah ada ya. Kalau dari sejak sejak munculnya kebijakan tentang DAK selalu seperti itu. Kalau sekolah-sekolah yang direhab misalnya itu pasti sudah ada sekolah daftar sekolahnya, keluar Juknis, keluar juga daftar sekolahnya. Ini keluar Juknis ya, Juknis nomor 5 tahun 2021 kalau tidak salah ya, Permendikbud. Ya, Nah, Permendikbud itu 5. tidak Ya, betul. disertai dengan daftar penerima. Itu teman pertama. Teman kedua adalah di sirup LKPP itu juga tidak ditemukan. Betul. Ya, seperti itu ya. Berarti memang eh, apa ada masalah di perencanaan. Nah, oke. Nah, Mbak Dewi, di proses analisisnya teman-teman ya eh, terkait dengan apa di perencanaan ini, eh, selain hal ini, apakah ada hal lain lagi yang eh, menjadi temuan yang menarik dari sisi anggaran tadi, eh, jumlahnya gitu ya, yang fantastis sekitar 9,9 triliun. Ada juga sebanyak berapa informasi yang menyebutnya 17,1 triliun. Hmm. Apakah juga teman-teman melihat itu ada sesuatu yang ganjal di yang janggal gitu ya di eh, dibandingkan dengan jumlah laptop yang akan diadakan? Ya, jadi kalau kajian kami kemarin itu kan total kira-kira anggaran yang akan dikeluarkan sampai 2024 itu memang 17,42 triliun gitu ya. Jadi kemarin Oke. memang direncanakan akan menelan anggaran sampai 17 triliun. Itu Hmm. sampai 2024 gitu. Nah, kalau kita lihat dari jumlah pengadaannya sendiri gitu ya, sebenarnya cukup cukup apa ya? Cukup cukup kecil gitu karena 17,42 triliun itu kan sampai 2024. Jadi dari 2019 Hmm. sampai 2024. Tapi Ya. kemudian informasi belanja TIK gitu ya, teknologi informasi dan komunikasi tadi itu hanya di tahun 2021 aja dengan anggaran 3,7 triliun itu ada beberapa apa alat gitu ya, tidak hanya laptop tapi ada seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Bur gitu ya, ada proyektor dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada dalam temuan kami itu ada laptop, ada kemudian access point, Hmm. kemudian konektor, Ya. proyektor, speaker gitu ya, kemudian wireless router, proyektor dan layar, kemudian ada printer dan scanner gitu. Nah, ini jumlahnya cukup banyak gitu ya. Bahkan kalau Hmm. misalnya laptop aja hampir 475.000 totalan hanya untuk di 2021. 475.000. 473.000, ya hampir 473.000 475. jumlah laptop yang akan diadakan. Betul, jumlah laptop yang akan Biasa. dibeli gitu ya, Ya. diadakan hanya di tahun 2021. Jadi kita Hmm. nggak tahu nih dari 2019 sampai 2024 berarti totalannya berapa gitu. Ya. Ya. Nah, itu baru laptop. Yang lain-lainnya juga ya cukup banyak gitu ya. Hmm. Misalnya scanner ini 6 ribuan, kemudian printer Hmm. 8 ribuan, proyektor 10 ribuan, wireless router ini 17 ribuan, konektor 23 ribuan gitu. Jadi Hmm. eh, angkanya variasi dan ini hanya Hmm. ini baru temuan di 2021 gitu. Oke. Oke. Dan eh, peruntukannya pada sekolah-sekolah, apakah semua sekolah ataukah hanya sekolah tertentu yang akan mendapatkan? Kalau tidak salah waktu itu memang disebutkan program ini kan diperuntukkan untuk mendukung digitalisasi pendidikan gitu ya. Jadi khususnya laptop gitu ya. Jadi paling banyak memang yang diproduksi atau yang dibeli itu adalah laptop gitu. Nah, penerimanya eh, diinfokan bahwa semuanya gitu ya. Semua sekolah terkhusus yang di area 3T gitu. Kenapa? Karena kalau yang di wilayah
paling tidak Jawa atau Sumatera gitu ya, Barat paling tidak dianggap ya sudah terpapar atau sudah bisa dibilang digital gitu lah, digitalisasi gitu ya. Nah, ini kemudian mendorong supaya semakin masif gitu. Program digitalisasi pendidikan ini semakin masif sehingga didorongnya semakin ke timur nih Hmm, gitu. Jadi oke. diproyeksikan semua sekolah di timur gitu ya, dengan semua tingkatan ini ya akan masuk sebagai daftar penerima. Hmm, oke. Oke. Makasih Mbak Dewi. Memang waktu itu adalah ya masanya masa COVID dan Mm-mm. sepertinya saling bersambut dengan juga misinya Menteri Pendidikan waktu itu ya untuk mendorong digitalisasi dalam dunia pendidikan. Ya, pas ada COVID juga butuh PJJ, butuh apa? Gawai, butuh alat elektronik untuk bisa memperlancar proses pembelajaran jarak jauh. Nah, tadi yang pada 473 peruntukannya buat sekolah, tapi ada khusus tadi juga disebut oleh Mbak Dewi, itu untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T. Ya, ini mungkin menarik juga sebenarnya untuk mengecek apakah kemudian itu benar-benar sampai kepada sekolah-sekolah yang berada di 3T gitu ya. Oke, pemirsa Kopel TV, ada satu hal lagi mungkin yang menurut saya cukup menarik. Tadi sudah disebut Pak Pur tentang eh, dari proses pengadaan ini siapa sih perusahaan-perusahaan yang menang tender gitu ya dengan anggaran yang sangat fantastis ini gitu ya. 9,9 triliun atau tadi awalnya disebut ada 17,4 triliun. Siapa sih perusahaan yang kemudian menang? Itu. Bisa teman-teman bisa menyebutkan Pak Mas Bung Burhan atau Mbak Dewi punya datanya itu kah? Siapa saja perusahaan yang Ya, sebenarnya kalau dari ICW belum mengupdate secara apa lengkap lagi gitu ya. Tapi yang pasti adalah PT Sirexindo Mandiri Buana gitu ya, atau Sirex itu menjadi salah satu pemenang gitu ya, pemenang penyedia untuk pengadaan laptop ini. Kemudian PT Superton gitu ya, kemudian juga ada Evercross, ada Acer, Acer Manufacturing Indonesia atau Mhm. yang memproduksi Acer, kemudian PT Teradata Indonesia atau yang memproduksi Axio, kemudian kemudian juga ada PT Bangga Teknologi Indonesia yang memproduksi Advan gitu. Jadi paling tidak ini ada 6 penyedia yang Hmm. kala itu di 2021 aja gitu ya sudah mengerucut gitu. Penyedia-penyedia ini sudah apa ya disebut memenuhi kriteria dari Kementerian Pendidikan. Hmm, jadi mereka ini ada 6 penyedia yang disebut memenuhi kriteria untuk penyediaan laptop dan juga alat-alat teknologi informasi lainnya yang sudah disebut dalam apa lampiran DAK gitu ya. Betul. Oke, oke. Nah, Bung Burhan tadi yang disebut eh, balik ke mungkin ada teman-teman menarik ya atau analisisnya teman-teman terkait dengan anggaran yang kemudian dibandingkan dengan harga harga pasar gitu ya. Ya, karena eh, ini kalau di Kejaksaan kan coba melihat dari sisi perencanaan, apakah memang ada rekayasa dari awal untuk kemudian menaikkan jumlah harga atau total harga laptopnya dibandingkan dengan harga pasaran gitu ya. Eh, ataukah itu clear tidak ada, artinya sesuai dengan harga pasar gitu. Eh, dan apakah mungkin teman-teman punya juga data-data pembandingnya atau e-katalognya gitu ya, sempat membuka e-katalog waktu itu. Apakah memang harga 10 juta itu dengan spesifikasi untuk menjalankan Chromebook tadi itu ya. Kalau tidak salah, Iya. saya coba lihat di beberapa media menyebutnya 32 memori 32 gitu ya. Itu sudah
itu menjadi speknya dan sudah layak untuk bisa menjalankan laptop tersebut. Nah, harga 10 juta apakah layak? Silakan, Bung Burhan. Iya, kalau layak dan tidak layak memang ini Pak. Ya. Eh, apalagi ya pemakainya ya yang bisa mengatakan layak tidak layak ya. Selama ini memang saya nggak pernah pakai Google Chromebook, namun pakai laptop biasa dan dengan spesifikasi ini saya merasa bisa dilakukan proses pendidikan secara digital. Nah, selama ini saya tidak pernah pakai Google Chromebook. Namun kalau lihat spesifikasi yang ditampilkan sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu spesifikasinya itu sangat rendah, Pak. Google Hmm, Chromebook. ya, Dibandingkan dengan harganya, 6 jutaan itu terlalu mahal bagi saya. ya. Harga tahun 2021. Nah, ya 2021. Nah, Hmm, kemudian nah itu yang membuat kita mencari informasi di lapangan, Pak. Coba kita diskusi sama teman-teman Kopel, kira-kira eh, di mana pusat-pusat komputer, laptop yang bisa kita akses informasi dan memang menjadi pusat eh, laptop lah di Jakarta. Nah, kita dapat Arko Mangga 2. Arko Mangga 2 itu harga yang paling rendah se-Jakarta. Mungkin se-Asia mungkin untuk harga laptop. Nah, kita datanglah ke sana nanya-nanya. Ya, kayak kita jadi pembeli pembeli begitu Pak, atau menang tender Pak. hmm, hmm, Cari-cari, tanya-tanya Google Chromebook. Nah, mereka juga, oh, mereka tanya oh, dengan spesifikasi yang kami tunjukkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka hmm, lihat ada 4-5 toko lah Pak kita datang di sana. Oh, menurut gua ini sangat rendah Pak, nggak mungkin lah ini 6 jutaan. Ini di bawah 6 jutaan, sekitar 4 jutaan Pak. Ini 4 jutaan, 3 sampai 4 juta. Dia wah, banyak dari kita ada bertanya gitu aja langsung mereka tanya, Bapak butuh berapa? Wah, itu wah saya butuh banyak. Nah, itu hmm, wah, kayaknya dia baca berita juga kalau wah ini lagi butuh banyak yang Chromebook. Nah, jadi dari harga Mangga 2 memang kita lihat harganya, jadi kita mengambil kesimpulan laptop Chromebook itu harganya sekitar 4 jutaan, Pak. Realnya sebenarnya. hmm. Oke. Sedangkan di Berarti ya, ya, marketplace tuh 6 jutaan, mungkin oke. 2 juta ya untung dari perusahaan ya. Tapi kalau di Kemendikbud 10 juta ya, wah udah Hmm, margin keuntungannya lebih besar di Kemendikbud, Pak. 4 ya, jutaan. oke. Nah, Berarti ini ada kalau selisih 6 juta ya? ya, definisi 6 juta, Pak. Jadi kalau margin keuntungannya 6 juta, wah ini 6 juta, nah kita tanya waktu kita buat diskusi itu, wah ini 6 juta nih buat, ya mereka list lah, ada yang buat ongkos kirim, di Papua ya mungkin ya Hmm, ongkos kirim pakai pesawat ya, tapi masa satu laptop ongkos kirimnya 6 juta kan tuh kelebihannya. Nah, itu dia, Pak. Jadi memang modus apalagi perampokan yang dilakukan sama oknum-oknum di Kementerian Pendidikan itu memang sangat sistematis. hmm, Kerjasamanya sangat ya orang bilang, wah betul-betul dirancang secara mendetail, Pak. hmm, Dari dari proses pengadaannya, ya ada backingnya di dalam. Itu dia. Karena lumayan Pak kalau dapat satu Chromebook aja dapat cashback. Ya kalau di Mangga 2 kan cashbacknya 300.000 ya. Satu Chromebook itu satu unit laptop lumayan tuh Pak. Kalau oke, ini selisihnya yang juta Pak. Wah, oke, gitu. oke, oke. Makasih, eh, Bung Burhan. Jadi eh, ini temuannya teman-teman. Eh, nah, clear bahwa memang dari awal ada eh, upaya untuk Semangat. memarkup ya, menaikkan Semangat. jumlah jumlah harganya. Selisihnya tadi itu
sekitar Ya, 6 juta ya dari harga ya. pasaran. Itu udah dibandingkan oleh teman-teman dengan tadi laptop yang ada di pasaran ya. Laptop apa namanya? eh, Beberapa penyedia ya. Tadi sudah disebutkan beberapa penyedia yang memang waktu itu menyediakan jenis atau spesifikasi yang sama gitu. Nah, satu lagi kuburan. Saya sedikit membaca punya teman-teman hasilnya. Apakah waktu itu ya salah satu penyedia Sirex Sindo itu sudah pernah memproduksi barang yang sama gitu ya? Juga eh, di rilisnya teman-teman tahun 2001 saya juga membaca bahwa dipersyaratkan untuk ada kandungan eh, produk dalam negeri TKD-nya. gitu ya. Nah, Ya. gimana itu? Pertama, apakah eh, pernah Rexindo memproduksi barang yang sama ya sebagai penyedia yang disebut sebagai pemenang dan juga apakah TKDN-nya terpenuhi gitu? Silakan. Dari awal memang ya eh, program pengadaan itu memang sudah dikondisikan untuk ya pemenangnya ya orang dalam, Bang. Hmm. Jadi memang di PT Cyrex itu kan dia awalnya memang memproduksi laptop tapi bukan spesifikasi Chromebook. Oke. Nah, makanya ketika kita searching ke marketplace itu kok laptop Cyrex yang berbasis Chromebook tidak ada harganya, Pak. Nah, jadi kami Hmm. curiga juga, wah ini perusahaan kemungkinan ya mereka belum pernah buat spesifikasi Chromebook karena ada project aja mereka buat laptop dengan besi Chromebook ini Pak dengan spesifikasi yang sudah Hmm. diatur, salah satunya spesifikasi yang paling mengunci untuk mengalahkan lawan-lawan yang lainnya itu ada unsur TKDN-nya. Hmm. Supaya XP Lenovo yang bagus-bagus ini nggak bisa 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 menang tender. Jadi ada unsur TKDN-nya. Jadi unsur TKDN inilah yang menjadi kunci ya, pemenang dari Cyrex ini. Hmm. Nah, Oke. sedangkan kita tahu bahwa barang-barang ya laptop-laptop yang diproduksi di dalam negeri Indonesia baik yang Axio apa Siles atau ini itu kan komponennya itu impor dari Cina, Pak. Hmm. Jadi di Betul. Bekasi itu hanya perakitan doang, Pak. Bukan Oke. bukan bukan memang. Jadi mau bilang TKDN, apa nih yang TKDN? Cuma manusia doang yang TKDN, Pak. Hmm. Hmm. Menarik, menarik. Komponennya semuanya dari Cina. Jadi ya akal-akalan mereka saja sih Pak, kalau mau dibilang ya. Oke. Ya, Oke. Sip. Eh, nah, eh, dari kondisi itu ya, ini saya ke Mbak Dewi. Eh, Ya, di proses tender sendiri ya, apakah teman-teman menemukan ada kejanggalan juga ya? Karena kan kita tahu ya kalau tender kan mesti terbuka gitu ya, dan prasyarat transparansinya juga setauku sudah sejak lama ada ya dalam proses tender dan eh, tadi sih di perencanaan tidak muncul, tapi nggak tahu kalau setelah masuk di apa namanya proses tender apakah kemudian itu sudah muncul dan kelihatan siapa-siapa ya perusahaan yang kemudian ikut dalam proses tender tersebut. Mm-mm. Silakan Mbak Dewi. Iya, jadi apa pengadaan laptop Kemendikbud ini kan nggak pakai tender ya, Hmm. Pak Anwar. Jadi Hmm. sistemnya Kementerian Pendidikan ini membeli laptop dari katalog LKPP gitu. Nah, cuman karena sudah dikunci gitu ya, tadi seperti kata Pak Bur, sudah dikunci spesifikasinya itu harus Hmm. TKDN, Ya. meskipun nggak TKDN gitu ya, karena komponennya iya, dari luar negeri gitu ya. iya. Kemudian
juga harus Chromebook gitu. Jadi karena sudah dikunci spesifikasi ini, otomatis penyedia-penyedia yang memenuhi spesifikasi ini tuh terbatas gitu ya. Temuan Hmm. kita hanya 6 PT tadi itu. Nah, kemudian sistemnya adalah ketika KLPD gitu ya atau PPK dari kementerian ini apa mencari gitu ya, mencari barang di e-katalog gitu ya, di katalognya LKPP. Nah, dia tinggal cari aja tuh penyedia-penyedia yang Hmm. sesuai gitu ya. Jadi kalau di e-katalog itu seperti kalau misalnya di e-commerce atau kita misalnya beli tiket misalnya gitu ya. Kita mau cari yang penerbangannya malam, kemudian pesawat apa itu kan bisa dicentang-centang gitu ya. Hmm. Nah, di e-katalog itu juga gitu. Jadi Kementerian Pendidikan ini hanya tinggal mencentang misalnya TKDN, kemudian Chromebook. Nah, ini nanti Hmm. hanya terbatas di 6 penyedia itu aja gitu. Jadi dia tinggal pilih gitu ya, mau berapa, mau beli berapa di PTA, mau beli berapa Hmm. di PTB gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari mekanisme pengadaan, pembelian dengan menggunakan e-katalog ini adalah skema pengadaan yang paling minim korupsinya gitu. Hmm. Kenapa? Karena kalau tender itu meskipun tender sekarang udah elektronik gitu ya, e-tender gitu ya, dokumen-dokumennya dikirimkan secara elektronik, jadi dimasukkan ke sistem gitu ya. Tetapi kan kemudian tetap ada tetap ada unsur manusianya gitu yang menyeleksi, kemudian mempertimbangkan ini sesuai atau tidak dan lain sebagainya. Nah, kalau di e-purchasing atau e-katalog ini semuanya tuh by system gitu. Jadi semuanya hanya Hmm. ditampilkan dalam layar gitu ya. Tinggal pilih klik 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 berapa, belinya berapa, kemudian udah nanti kalau misalnya udah oke, tinggal keluar semacam invoice gitu ya, terus dibayarkan. Itu yang namanya e-purchasing gitu. Hmm. Jadi dari sisi pengadaan eh, sebenarnya oke, tapi tidak oke-nya adalah dari sisi informasinya. Yang pertama tadi perencanaannya tidak ada gitu ya. Kemudian setelah melakukan pembelian apa melalui e-katalog seharusnya juga Hmm. dicatat di LPSE. Hmm. Sayangnya sampai sekarang itu informasi pengadaan laptop itu tidak ada Hmm. gitu. Jadi kita nggak tahu gitu. Jadi aku kemarin tuh juga mengira, oh kayaknya nggak jadi nih karena kemarin kita udah ribut Hmm. gitu ya di 2021. Kok tiba-tiba ada Ya, berita Kejaksaan Agung, ini ya, pengadaan laptop yang mana gitu ya. Ternyata ya. yang kita ributkan di 2021 itu. Hmm. Dan ternyata tuh tetap berjalan gitu. Tapi ketika dicari informasinya di LPSE, yang untuk non-tender gitu ya, non-tender, itu nggak ada juga gitu informasinya. Gitu. Jadi kita nggak tahu nih gimana dan siapa penerimanya, kemudian anggarannya Hmm. berapa yang dihabiskan dan lain sebagainya gitu. Jadi dari sisi pengadaannya sebenarnya oke, tapi informasi-informasi sejak awal kemudian juga sudah sampai selesai gitu ya. Ini yang minim informasi kita nggak dapat sama sekali informasinya, jadi transparansi informasinya sama sekali nggak ada di skema pengadaan itu. Oke, baik. eh ya, pemirsa Kompas TV, mungkin saya persilahkan kepada ini Pak Herman dan Mbak Anita ada juga di sini. Kalau ada pertanyaan, ini kelihatannya semakin menarik ya. Cuma memang kita dibatasi waktu. Saya persilakan kalau ada satu pertanyaan, Mbak Anita atau Pak Herman, saya persilakan. Ya, ya ini memang menarik menurut saya karena wah Kementerian Pendidikan kok melakukan eh, dugaan korupsi ya sampai hari ini masih dibilang disebut sebagai dugaan ya Pak ya. Hmm. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah dugaan korupsi 9,9 triliun itu hanya terkait dengan pengadaan laptop yang Chromebook itu dan tadi sempat disebutkan oleh Pak Burhan mungkin juga bahwa ada beberapa dengan dengan perangkat yang lainnya misalnya yang tadi disebutkan tadi sama Pak Burhanuddin uh, ada apa ya seperti kalau saya tidak salah dengar tadi seperti printer ya Iya, dan ada sebagainya untuk perangkat TIK melengkapi ya.
ada Ada perangkat perangkat lainnya. ya Ya. lainnya. Apakah korupsi yang dilakukan yang 9,9 triliun itu hanya berupa markup barang, pengadaan barang, ataukah ada terkait dengan administratif di kementerian sendiri? Kalau yang saya dengar dari Bu Dewi tadi, Mbak Dewi bilang tadi bahwa ya apa namanya dari mulai proses tender, dan kalau menurut saya biasa itu memang sering kali terjadi bahwa di proyek-proyek apapun dimanapun itu selalu sudah tender itu sudah menjadi hal yang umum, biasanya tidak sudah ada orang-orang tertentu yang dalam tanda kutip sudah memang sudah dipegang ya, sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa main. Nah, apakah itu 9,9 triliun itu hanya sekedar markup laptop atau ada biaya administratif yang lain? Karena begini, misalnya Kejaksaan menyebut bahwa tahun 2019 itu kan sebenarnya sudah pernah dilakukan pengadaan itu, tapi kemudian dianggap tidak efektif. Tidak efektif karena tidak di Indonesia tidak semuanya memiliki jaringan internet, Ya. apalagi di daerah-daerah yang sudah siap untuk menggunakan Chromebook itu. Nah, di proses itu dari 2019 itu apakah memang saya merasa aneh kenapa sejak 2019 itu tidak dicarikan, karena ternyata sudah ditahu bahwa itu tidak efektif, tapi kemudian masih tetap berjalan itu ya. Itu saya juga mempertanyakan bagaimana pihak kejaksaan ketika itu ya, tidak segera memberhentikan ketika sudah tahu bahwa ada hal yang tidak efektif di tahun 2019 sebelum berlanjut sampai 2023 ini. Demikian pertanyaan saya, Pak Anwar, untuk Oke, sementara. makasih Mbak Anita. Ya, ya tadi Bung Burhan, selain laptop dan juga perangkat-perangkat TIK lainnya, apakah ada hal lain yang janggal ditemukan oleh teman-teman dari sisi administrasi di tahun 2021 itu? Silakan, Bung Burhan atau Mbak Dewi. Ya, sebenarnya apa ya, 9,9 triliun itu aja kami sendiri di ICW juga kemudian bertanya-tanya itu gitu ya. Jadi ini dasar perhitungannya dari mana gitu. Karena Nah, itu. kalau kalau hitungan awal aja bahkan yang direncanakan yang tadi sudah saya sebutkan juga, rencananya sampai 2024 itu kan ada 17T gitu ya. Jadi otomatis lebih dari 9. Kemudian 1 tahun aja sudah 3,7 gitu. Jadi 9,9 itu mungkin cuma 3 tahun gitu. Padahal ini pengadaan dari 2019 sampai 2023 atau 2024 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau saya pribadi atau ICW gitu ya, kami nggak tahu persis tuh Bu, apakah ini hanya laptop atau termasuk perangkat lainnya atau termasuk administrasi atau termasuk ongkir dan lain sebagainya gitu ya. Karena kembali lagi ini perhitungan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung gitu ya. Jadi bahkan juga prosesnya sekarang kabarnya masih sedang dihitung gitu ya kerugian negara oleh Kejaksaan Agung. Jadi informasinya rasanya tuh kayak keluar-keluar gitu ya di awal gitu. Jadi supaya rame, tapi kemudian progresnya tuh senyap gitu. Kita nggak tahu selain sekarang tuh geledah sana sini, kemudian apa yang didapat, apa yang diambil, apa yang ditahan, kemudian apa yang akan diselidiki dan lain sebagainya gitu. Nah, padahal kan sebenarnya kalau kita misalnya lihat lagi ini kan anggaran yang dipakai itu anggaran DAK gitu ya. Yang mana DAK itu sebenarnya sudah rinci dan lain sebagainya. Yang mana pencairan DAK aja itu harus ACC Kementerian Keuangan, kemudian Bappenas dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak usah mengulik-ulik lagi atau hanya mengulik-ulik di Kementerian Pendidikan, Stafsus dan lain sebagainya gitu. Tapi bisa juga padahal minta laporan anggarannya misalnya gitu ya. Laporan DAK di tahun yang dicari gitu ya ke Kementerian Keuangan gitu. Jadi kita bisa tahu ini benar nggak sih 9,9 atau bahkan lebih, berapa harga per laptop,
kemudian itu apakah hanya laptop dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak terlalu lama sampai sekarang, dan cuman memberikan kabar, ya ini sedang masih proses dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kami ICW sebenarnya nggak terlalu tahu ini anggaran detailnya ini seperti apa sih Bu gitu. Oke, oke, sip, makasih. eh Ya, mudah bisa menjawab ya dari eh, Mbak Nita tadi. Saya pertanyaan terakhir ya, mungkin teman-teman bisa memberikan pandangan ya. Ini kan sekarang terperiksa itu 6 orang ya, 6 orang, dan itu statusnya di staff ya. Pertamanya ada 3 orang di posisi staff di bagian pengadaan kalau tidak salah, dan kemudian sekarang di pejabat pembuat komitmen itu sudah ada juga 3 orang, jadi total ada 6 orang, sepertinya informasi per hari ini. Nah, teman-teman, eh, apakah menurut teman-teman yang menginvestigasi dari awal ini eh, cukup untuk memeriksa pada 6 orang ini, ataukah ada lagi orang ya pada posisi-posisi kunci ya, di Kemendikbud ataukah mungkin di instansi lain atau di perusahaan yang patut untuk diperiksa oleh kejaksaan? Silakan. Iya, kalau staf khusus ini kan ya urusan teknis ya. Paling kayak mereka kan dengar perintah ya. Kalau menterinya bilang A ya pasti mereka A. Nggak mungkin Hmm. mereka nggak punya inisiatif untuk mengeluarkan kebijakan, Pak. Hmm. Jadi kalau hanya TPK sama staf khusus ya itu hanya menangkap ya bukan apa bukan intelektualnya yang ditangkap, tapi ya kok mereka juga korban daripada oknum-oknum yang memang mendapatkan ya hasil-hasil korupsi ini. Hmm. Jadi nggak Oke. ya Sampai di karena level mana ini Pak, kira-kira, Pak Bur? ini Mas Pak, Bur. kalau saya logika awam ya, ini lagi COVID, orang lagi susah, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk distribusi uang lah dengan melakukan program pengadaan laptop. Namun ada oknum-oknum dari kementerian atau pemerintah sendiri sudah mengancing proses pengadaan itu harus TKDN. Hmm. Ya seharusnya ya kalau ini ya bebas saja, buka open semuanya bisa akses, bebas lebih luas orang bisa akses kan dengan TKDN. Dan kemudian ya ini kan orang daerah yang beli kan. Hmm. Kalau di daerahnya hanya ada laptop Lenovo gitu di Papua Pegunungan, masa dia harus pesan untuk uh, apa Chromebook di Jakarta kan? Itu kan ongkos kirimnya lebih mahal lagi. Jadi ya logika saya memang ini sudah bukan sekelas staf Oke. khusus yang bermain, Pak. Ini Sip. memang intelektualnya ya yang menteri atau di atas menteri. Ya, ya Oke. kalau kita mau itu ya masa staf khusus bisa ngatur itu, Pak. Ya. Jadi Ya, yang mengeluarkan kebijakan lah. Ya, betul. menteri atas menterinya ya sekelas Betul. presiden lah, Pak, yang bisa ngatur itu. Oke. Makasih, Pak Bur. Saya ke Mbak Dewi. Silakan dengan pertanyaan yang sama. Ya, sama sebenarnya seperti kata Pak Bur ya. Apa pertama program program pengadaan laptop kemarin itu kan seperti program unggulan gitu ya, Mas Menteri waktu itu gitu ya, Nadiem Makarim. Nah, ya karena kita tahu backgroundnya itu apa teknologi sekali gitu ya, Gojek dan lain sebagainya gitu. Jadi digitalisasi pendidikan itu kemarin menjadi program unggulan gitu yang dijalankan selama dia menjabat gitu ya 2019 sampai 2024 gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada sekarang ada kasus gitu ya, nggak mungkin dia nggak tahu karena sebagai menteri atau orang yang punya jabatan tertinggi di kementerian gitu ya, Kementerian Pendidikan, dia harus tahu dan sudah seharusnya tahu juga tentang anggaran yang dikeluarkan oleh kementeriannya, programnya apa aja gitu ya, bahkan dengan anggaran yang fantastis juga gitu dan yang ribut itu
banyak gitu, tidak hanya kita bahkan waktu itu ya di Hmm. 2021. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya ini apakah cuman sampai staf sus? Ya enggak, Hmm. karena Hmm. staf sus itu ya lagi-lagi dia cuman kaki yang diperintah oleh otak. Nah, otaknya ini tinggal siapa gitu ya. Kemungkinan ya yang punya posisi-posisi tinggi gitu ya, yang bisa mengeluarkan kebijakan, eh, dan mungkin juga lintas gitu ya. Jadi tidak hanya di Kementerian Pendidikan, tetapi juga bisa bisa saja dari orang-orang pemerintahan yang lain yang punya posisi setara, tetapi kemudian intervensinya juga kuat gitu untuk Hmm. tetap laksanakan Ya, program ini, atau mungkin nanti menangkan gitu ya ya. perusahaan saya dan lain sebagainya, itu kan kita nggak tahu ya. Kemudian nanti kita tunggu temuan-temuan dari Kejaksaan Agung. Iya. Oke, semakin menarik ya. Eh, Cuma memang kita dibatasi waktu ya, para pemirsa sekalian. Eh, Nah, memang tadi itu beberapa pihak yang sudah terperiksa ya, Pak, masih pada level staff gitu ya, dan juga para panitia panitia pengadaan. Nah, belum menyentuh pada level pengambil kebijakan posisi kunci gitu ya, dan juga beberapa pihak yang tadi disebut Mbak Dewi yang kemungkinan turut serta mendorong ya, mendorong karena tadi ada kejanggalan pada saat perencanaan kok tiba-tiba di ini ada pihak yang mendorong juga ya. Berapa informasi yang muncul dari kementerian lain seperti Kementerian Maritim dan Investasi waktu itu ya, Marves, yang juga bahkan pernah beberapa media memuat konferensi pers bersama gitu ya pada tahun 2021 itu untuk mendorong percepatan pengadaan laptop ini. Mungkinkah itu kemudian akan tersentuh juga oleh kejaksaan? Kita berharap itu akan bergulir terus dan cepat mendapatkan siapa sih sebenarnya posisi kunci yang memang benar-benar sangat berperan dalam proses pengadaan ini. Yang pasti kita sudah menemukan pemirsa Kopel TV semua, kita sudah menemukan indikasi dan ini menguatkan apa yang sedang bergulir di kejaksaan bahwa dalam proses perencanaan itu ada kejanggalan ketika eh, ditetapkan sebagai program kerja di Kementerian eh, atau Kemendikbud, Ristek waktu itu. Dan kemudian ada juga kejanggalan yang juga ditemukan oleh teman-teman dari sisi harga. Ya. Dan ketiga, ada juga kejanggalan dari sisi proses yang tidak transparan dalam eh, pengadaan, gitu ya. Publik tidak bisa melihat baik di LPSE maupun di awalnya tidak juga kelihatan di sirupnya LKPP. Baik, teman-teman semua yang ada di ruang podcast ini, saya kira kita karena waktu kita akhiri dulu diskusi kita kali ini dan mungkin sambil kita melihat perkembangan kasus di Ya, kejaksaan, eh, Kopel TV akan tetap akan bersama Bapak Ibu sekalian untuk mengupdate dan berdiskusi sejauh mana kedalaman kasus ini diproses oleh Kejaksaan Agung. Yang pasti bahwa publik menanti kasus ini diusut setuntas-tuntasnya karena ingat eh, kita menanti eh, adanya akuntabilitas keuangan, adanya penyelamatan uang negara yang cukup besar, dan kemudian adanya keadilan bagi kita semua. Siapa yang bersalah harus dihukum, dan siapa yang layak untuk mendapatkan anggaran yang layak itu juga harus diberikan. Itu. Saya kira seperti itu, kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua. Saya akhiri diskusi kita kali ini. Selamat malam, dan yang mendapatkan siang selamat siang dan terima kasih banyak atas partisipasinya.